Kerajaan Singasari atau Kerajaan Tumapel merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu Buddha yang didirikan oleh Ken Arok atau disebut juga Ken Angrok pada tahun 1222. Kakawin Jagara Kertagama memperjelas jika sesungguhnya ibu kota Tumapel bernama Utaraja ketika pertama kali didirikan. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan bercorak Hindu Buddha yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurbabumi pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singasari mencapai masa puncak kejayaan pada tahun 1272 sampai 1262 Masehi. Selanjutnya kami akan menjelaskan raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Singasari. Yang pertama, Ken Arok. Pada waktu masih bayi, Ken Arok ini diletakkan di makam, lalu diambil oleh seorang pencuri bernama Lembong. Karena hidup di lingkungan pencuri, Ken Arok ini menjadi penjahat dan buronan di Kerajaan Kediri. Suatu ketika, Ken Arok bertemu dengan pendeta bernama Loh Gawe. Ia ingin menjadi orang baik. Kemudian dia diambilkan kepada seorang bupati Tumapel bernama Tunggul Ametung. Ken Arok mempunyai keinginan untuk memperistri istri Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Kemudian, dia membunuh Tunggul Ametung. Setelah meninggal, Ken Arok menjadi penguasa di Tumapel dan memperistri Ken Dedes. Pada waktu itu, Tumapel hanya daerah bawahan Kediri. Pada tahun 1222 Masehi, dia menyerang Kediri. Setelah Kediri berhasil ditaklukkan, seluruh wilayah Kediri dipersatukan dengan Tumapel dan lahirlah Kerajaan Kediri Singasari. Ken Arok memerintah selama 5 tahun. Pada 1227 Masehi, Ken Arok dibunuh oleh seorang pesuruh atas perintah Anusapati. Anusapati adalah putra Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Jenazah Ken Arok dicandikan di Kagenengan dalam bangunan Shiwa Buddha. Yang kedua, Anusapati, tahun 1227. Anusapati naik tahta Kerajaan Singasari. Ia memerintah selama 21 tahun. Lambat laun, berita tentang pembunuhan Ken Arok sampai ke Tohjoyo, putra Ken Arok. Maka Tohjoyo pun ingin balas dendam, yaitu membunuh Anusapati. Pada saat menyambung ayam, Tohjoyo pun berhasil membunuh Anusapati. 3. Tohjoyo, tahun 1248. Setelah berhasil membunuh Anusapati, Tohjoyo berhasil naik tahta. Masa pemerintahannya sangat singkat. Ronggowuni yang merupakan anak Anusapati merasa berhak atas tahta kerajaan, menuntut tahta kepada Tohjoyo. Tohjoyo mengirim pasukannya untuk melawan Ronggowuni dan terjadi pertempuran. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Tohjoyo berbalik memihak Ronggowuni. Serangan Ronggowuni berhasil menduduki istana Singasari. Tohjoyo berhasil meloloskan diri dan meninggal di daerah Katang-Lumbang akibat luka-luka. Yang keempat yaitu ada Ronggowuni tahun 1248 sampai 1298. Dalam pemerintahannya, ia didampingi Mahesa Cempaka. Singasari di bawah pemerintahan Ronggowuni hidup dalam keadaan aman dan tentram. Rakyat hidup dengan bertani dan berdagang. Kehidupan rakyat juga terjamin. Raja juga membangun benteng pertahanan di Canggulor. Tahun 1268, Ronggowuni meninggal dan dicandikan di 2 tempat, yaitu sebagai Shiwa di Waleri dan sebagai Buddha Amogapasa di Jajagu. Yang kelima ada Kertanegara, tahun 1268 sampai 1292. Kertanegara merupakan raja yang paling terkenal di Singasari. Usaha Kertanegara untuk menjadikan Singasari menjadi kerajaan yang besar, yaitu 1. Perluasan daerah Singasari. Yang kedua, untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan teratur. Kertanegara membentuk badan pelaksana untuk menciptakan stabilitas politik. Kertanegara melakukan penataan di lingkungan para pejabat. Yang ketiga, agama Hindu maupun dengan agama Buddha berkembang dengan baik. Bahkan terjadi sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha, menjadi bentuk Siwa Buddha. Kertanegara sendiri menganut aliran Tantrayana. Keruntuhannya Kerajaan Singasari. Karena banyak pasukan Singasari yang dikirim ke berbagai daerah, kekuatan ibu kota berkurang. Karena diketahui pihak-pihak yang tidak senang, yaitu Jakatwang, dia berusaha menjatuhkan kekuasaan Kertanegara. Pada saat itu, Kertanegara melakukan upacara keagamaan dengan pesta pora. Tiba-tiba, Jakatwang menyerbu istana Kertanegara. Pasukan Jakatwang dengan leluasa masuk dan menyerang istana, sehingga berhasil menewaskan Kertanegara. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1252 Masehi. Jenazah Kertanegara ditemukan di 2 tempat, yaitu di Candi Jawi dan di Candi Singasari. Selanjutnya materi tentang peninggalan Kerajaan Singasari. Yang pertama yaitu Candi Kidal. Candi Kidal adalah salah satu candi warisan dari Kerajaan Singasari.
Candi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Anusapati, raja kedua dari Singasari yang memerintah selama 20 tahun, tahun 1227 sampai 1248. Menurut para raton kematian, Anusapati dibunuh oleh Panji Tohjaya sebagai bagian dari perebutan kekuasaan Singasari. Juga diyakini sebagai bagian dari kutukan Empu Gandring. Yang kedua ada Candi Singasari. Candi Singasari merupakan candi hidup Buddha peninggalan bersejarah dari Kerajaan Singasari yang berlokasi di Kelurahan Candi Rego, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia, sekitar 10 km dari Jakarta. Candi ini merupakan tempat pendamaan Raja Raja Singasari Kertanegara yang meninggal pada tahun 1290. 3. Candi Jago. Candi Jago sebenarnya berasal dari kata Jago yang didirikan pada masa Kerajaan Singasari pada abad ke-12 sebagai penghormatan bagi Raja ketiga Singasari, Wisnuwardana. 4. Candi Katang Limbang didirikan untuk peristirahatan terakhir Tohjaya. 5. Candi Kangenan adalah candi tempat Ken Arok dimakamkan. Yang keenam yaitu Prasasti Singasari. Prasasti Singasari juga dikenal sebagai Prasasti Gajah Mada. Adalah sebuah prasasti bertarik tahun 1351 Masehi yang ditemukan di Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan sekarang disimpan di Museum Gajah. Ditulis dengan aksara Jawa. Prasasti Singasari berkaitan dengan penghormatan terhadap pembangunan kuil pemakaman oleh Mahapati Gajah Mada. Terakhir ada Prasasti Mula Maluru. Prasasti Mula Maluru adalah piagam pengesahan penganugerahan Desa Mula dan Desa Maluru untuk tokoh bernama Pranaraja. Prasasti ini merupakan lempengan-lempengan tembaga yang diterbitkan Kertanegara pada tahun 1255 sebagai Raja Muda di Kediri atas perintah ayahnya Wisnuwardana, Raja Singasari. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih semuanya.